Sudah kubilang kan? Infinix tuh belum berhenti dan masih ngasih kejutan buat kalian semua dengan HP-HP terbarunya. Kenalin nih HP terbarunya Infinix Note 40S. Hayo ngaku siapa nih yang kemarin pingin banget beli Infinix Note 40 Pro tapi duitnya kurang? Coba deh komen di bawah, mau tahu siapa aja yang dulunya ngebet banget beli Infinix Note 40 Pro. Jadi kali ini Infinix nambah lagi untuk jajaran Note 40 seriesnya yang dimana posisinya ini berada di tengah-tengah antara Note 40 reguler dan Note 40 Pro. Jadi yang baru hadir sekarang ini Infinix Note 40 4G yang ada S-nya. Nah, bingung kan lu S-nya itu apa? Kalau di Samsung kan jelas ya, embel-embel FA atau Fan Edition itu yang dirancang khusus untuk ngasih cita rasa flagship, tapi dengan harga yang lebih ramah di kantong. Lah, S-nya ini apa? Apa ini versi yang lebih dingin kali ya? Karena ada S-nya. Yang tahu coba deh kasih tahu gue di kolom komentar arti S-nya ini. Kemudian di bagian desain Infinix Note 40S ketara jelas ya, kalau dibanding dengan Note 40 regulernya, yang dimana regulernya ini mengadopsi desain yang serba flat atau ngotak. Beda halnya dengan versi Pro-nya yang mirip banget. Jika dilihat sekilas emang kayak gak ada perbedaan sama sekali. Tapi bedanya di sini hanya nggak ada IR Blaster aja di Infinix Note 40S. Yang lainnya ini siplek ketiplek ya. Nah, yang bikin gue terkesima dari Infinix Note 40S ini adalah di bagian layarnya nih yang udah pakai layar 3D Curve AMOLED display. Dan layarnya ini juga udah mendukung sensor sidik jari dalam layar dan dilindungi juga sama kaca Corning Gorilla Glass. Jadi sangat mirip banget ya dengan versi Note 40 Pro-nya. Yang mana udah pakai layar 6,78 inci, resolusinya Full HD Plus dengan tingkat kecerahannya di 1300 nits. Jadi udah nyaman lah meski dipakai di luar ruangan. Terus dipakai buat main game juga udah enak. Apalagi hanya sebatas buat scrolling media sosial ini udah mulus banget karena refresh rate-nya udah di 120 Hz. Terus di sini juga punya sertifikasi TÜV Rheinland Eye Comfort yang gunanya untuk memastikan perlindungan mata kalian saat penggunaan harian. Lalu buat chipset Helio G99 yang dipunya Infinix ini entah tinggal berapa kapal lagi. Kalau nggak salah mulai dari Note 12 ya, sampai sekarang Infinix masih pakai Helio G99. Sebenarnya juga nggak masalah sih, dan nyatanya chipset Helio G99 ini masih termasuk chipset paling ngebut di kelas harganya. Terbukti dipakai buat main game Mobile Legends bisa dapat di settingan grafis ultra dan frame rate-nya super bisa dapat rata-rata 90-an FPS. Menurutku udah mantep banget sih, HP harga 2 juta udah bisa dapat FPS tinggi. Lalu untuk kapasitas baterainya, ini 5000 mAh, tapi entah kenapa daya casnya ini malah downgrade ya, gak sekencang saudaranya Note 40 yang pakai 45 watt. Jadi Note 40S ini daya casnya cuma di 33 watt aja, tapi buat teknologi yang disematin sih masih sama ya, All Round Fast Charge 2.0. Yang mana ngisi daya dari 0 sampai 50% butuhin waktu di 26 menitan, plus di sini juga udah punya wireless mang charge 20 watt. Nah, kalau buat konfigurasi kameranya ini mirip ya dengan Note 40 regulernya. Yang mana utamanya pakai resolusi 108 megapiksel, kemudian 2 megapiksel makro dan lensa AI. Sedangkan untuk kamera depannya pakai lensa 32 megapiksel dan berikut sampel hasil jepretan kamera dari Infinix Note 40S. Dan ini adalah hasil perekaman kamera belakang Infinix Note 40S di resolusi maksimalnya 2K 30 fps. Gimana menurut kalian? Nah, kalau untuk fitur-fitur lainnya ini udah lengkap banget ya. Punya dual speaker stereo hasil tuningan dari JBL yang suaranya mantep banget buat HP 2 jutaan. Dan di sini juga udah tahan debu dan percikan air atau IP54 jadi aman ya. Terus ada juga NFC, kemudian gyroscope-nya juga udah hardware, jadi cocok banget buat kalian player PUBG Mobile. Lalu di sini juga punya yang namanya Active Halo Design seperti saudara-saudaranya.
Jadi, untuk kesimpulan video review singkat Infinix Note 40S kali ini, meskipun di tahun 2024 ini banyak banget ya HP terbaru, tapi Infinix sudah ngebabat habis di pasar kelas HP 2 jutaan. Ya, walaupun bisa dikatakan kingnya HP 2 3 jutaan, sebenarnya yang diuntungkan tetap kita juga ya sebagai user, karena semakin banyak pilihan kita dibebaskan memilih sesuai kebutuhan dan dana kita. Nah, siapa dari kalian nih yang masih pakai smartphone-nya Infinix, terutama yang model baru di tahun 2024 ini? Coba deh share pengalaman kalian pakai HP Infinix di kolom komentar, biar bisa jadi bahan pertimbangan juga yang mau beli nantinya. Dan sekalian gue pamit, terima kasih sudah stay tune dari awal. Sampai ketemu di next video, assalamualaikum.